Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Magdis TV yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu harta yang paling mulia di muka bumi ini adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur, hati yang pandai bersyukur. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling mulia adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang beriman yang membantu suaminya dalam keimanan. Hati yang selalu bersyukur di sini memberikan makna bahwa hati yang selalu merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa lain yaitu qanaah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan maupun yang Allah limpahkan kepada kita selaku hambanya. Baik nikmat itu banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil. Syukur itu kan kaitannya dengan kenikmatan, dan nikmat itu membuat orang yang diberikan nikmat itu bahagia, dan bahagia itu tempatnya ada di dalam hati. Sehingga ada sebuah ungkapan, hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tetapi apa dan berapa yang kita bisa nikmati untuk kita syukuri. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang telah menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagi kamu, tetapi sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Jadi Allah itu memberikan kepada kita fasilitas berupa telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk merasa. Jadi gunakanlah fasilitas yang Allah berikan, mata untuk melihat hal-hal yang baik, telinga untuk mendengar hal-hal yang baik, dan hati untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kita sebagai hamba yang bersyukur, karena kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari golongan hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Nah, syukur itu ibarat sebuah rumah yang memiliki 3 pondasi, yang membuat rumah itu kokoh, tegak berdiri. 3 pondasi itu adalah asyukru fil qalbi, yang kedua iqraru bil lisan, dan yang ketiga asyukru bil jawarih. Syukur dengan hati yaitu meyakini bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah meyakini dengan hati, maka ucapkanlah dengan lisan, iqrarkan dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah, dengan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku,
janganlah kamu mengingkari nikmatku. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Tuhanmu telah memaklumkan, jika kamu bersyukur maka aku akan menambahkan nikmatnya kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, ingatlah bahwa azabku sangatlah keras, sangatlah pedih. Maka ingatlah, maka renungkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Kita terkadang memikirkan sesuatu yang belum ada pada diri kita, bahkan yang tidak ada pada diri kita, sehingga kita lupa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka pikirkan dan renungkan bahwa Allah telah memberikan apa-apa kepada diri kita, kepada keluarga kita, rumah kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, dan apa yang ada pada sekeliling kita. Maka jadilah golongan hamba yang bersyukur dan jangan menjadi golongan hamba yang mengingkari nikmat Allah. Ya'rifuna nikmat Allah tsumma yunkirunaha. Mereka itu mengetahui nikmat itu dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Maka sekali lagi, jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berzikir kepadanya, untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan untuk senantiasa beribadah yang terbaik kepadanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.